Dan pemerintah Cina sudah memasang sekitar 200 juta CCTV di setiap penjuru Cina dan memastikan tidak ada sisi gelap yang tersembunyi. Jadi handphone kita akan selalu mencari tower pemancar dengan sinyal paling kuat. Ada teknologi yang namanya IMSI Catcher dan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyadapan. Apa yang bakal terjadi kalau setiap aktivitas dan perilaku kita di dunia offline dan juga dunia online dinilai dan diberi skor? Selamat datang di era sistem kredit sosial. Sistem ini pertama kali diberlakukan di Cina pada tahun 2014 dan menuai banyak kontroversi. Salah satu kontroversi yang paling terkenal adalah cerita tentang Liu Hu, seorang jurnalis berita di Tiongkok. Beliau mengkampanyekan tentang semangat anti korupsi dan menulis tentang salah seorang petinggi pemerintahan yang diduga melakukan korupsi besar-besaran. Dan karena kampanye ini, Liu Hu ditangkap dengan tuduhan pencemaran nama baik dan terkena denda serta masuk daftar hitam. Ini dikarenakan skor kredit sosialnya itu turun drastis. Akibatnya, Liu Hu tidak memenuhi syarat untuk membeli tiket kereta api dan pesawat, tidak boleh beli properti, tidak boleh mengambil pinjaman bank, dan tidak boleh buka bisnis. Dan pada hari ini, kita akan coba mendalami tentang sistem kredit sosial di Cina, bagaimana sistem ini bekerja, serta implikasinya bagi warga negara Cina. Dan kira-kira bagaimana nih kalau sistem yang sama juga diterapkan di negara Indonesia? He realized when he tried to buy a train ticket and was told he was banned from traveling. That tells me I'm still on the blacklist. Cina dengan populasi 1,4 miliar orang menghadapi tantangan unik dalam mengelola sosial dan juga ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, Cina menghadapi banyak masalah. Korupsi, pelanggaran hukum, dan ketidakpercayaan di antara masyarakat. Dan ketidakpercayaan ini terjadi karena banyak perilaku menyimpang dari warganya dan tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Makanya muncul jargon, menjaga kepercayaan tidak cukup dihargai, harga untuk menghancurkan kepercayaan itu cenderung lebih rendah. Contoh yang paling dekat, ada orang ngutang, pinjam duit, janjinya balikin tanggal segini, taunya nggak dibalik-balikin. Dan kalau ketemu, itu pura-pura lupa. Nggak pernah dibahas, seakan-akan nggak pernah pinjam uang sama sekali. Dan kalau kita, orang yang udah minjamin uang, itu ngumpulin keberanian untuk nagih, dia malah marah dan lebih galak daripada kita yang mengalami kerugian. Dan karena banyak banget orang kayak gini, nggak pernah dapat hukuman dari masyarakat, dan juga nggak pernah dapat hukuman dari pemerintah, akhirnya muncul istilah laulai. Sebutan untuk orang ngutang tapi nggak mau bayar. Makin lama, tipe orang kayak gini itu makin banyak, sampai ke level yang mengkhawatirkan. Dan pemerintah mulai nganggap ini serius. Takutnya tatanan masyarakat akan runtuh dan akan banyak muncul revolusi yang berbahaya bagi ekonomi dan juga sosial di negara Cina. Makanya diperkenalkan solusi sistem kredit sosial pada tahun 2014. Dan ide dasar dari sistem kredit sosial berasal dari keinginan masyarakat untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan bertanggung jawab, dengan mendorong perilaku positif dan menghukum perilaku negatif. Strategi pertama yang dilakukan oleh pemerintah Cina adalah memasang kamera pengawas atau CCTV. Ini diletakkan di tempat-tempat strategis seperti pusat perbelanjaan, transportasi umum, sekolah, rumah sakit, bahkan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Lalu, dibantu dengan teknologi AI dan juga Big Data, pusat kontrol dapat memantau setiap pergerakan warganya dan menampilkan informasi terkini secara real-time seperti nomor KTP, nama, jenis kelamin, dan juga alamat. Dan pemerintah Cina sudah memasang sekitar 200 juta CCTV di setiap penjuru Cina dan memastikan tidak ada sisi gelap yang tersembunyi. Tapi pemerintah Cina menganggap ini belum cukup. Pemerintah masuk lebih dalam lagi sampai ke dalam aktivitas kita di handphone kita. Lokasi GPS, email, foto, sampai postingan kita di medsos kita. Semua diawasi oleh pemerintah, dan buat kamu yang bertanya, kok bisa? Cara kerjanya gimana? Jadi handphone kita akan selalu mencari tower pemancar dengan sinyal paling kuat. Dan lewat tower inilah terpasang sistem surveillance. Ada teknologi yang namanya IMSI Catcher dan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyadapan, termasuk pemerintah Indonesia. Lalu ada teknologi lain yang namanya Wi-Fi Sniffer.
Dan ini bisa tahu aplikasi apa aja yang ada dalam handphone kita. Dan ini diletakkan di Wi-Fi gratis di public area. Dan dari dua teknologi inilah, pemerintah dapat memantau seluruh aktivitas warganya tanpa kita sadari. In this pilot city of 8 million people, there are only 18,000 model citizens. Adapun perilaku baik yang mendapatkan apresiasi dan secara bersamaan meningkatkan skor kredit adalah bayar tagihan dan utang tepat waktu, bantu senior citizen untuk menyeberang jalan, beli barang atau jasa yang dianggap positif, memiliki latar belakang pendidikan yang baik, atau mendapatkan sertifikat profesional tertentu. Selain itu, berkontribusi dalam kegiatan amal juga bisa meningkatkan skor kredit sosial kita. Lalu, aktivitas-aktivitas yang merugikan dan membahayakan masyarakat seperti melanggar lampu merah atau mengemudi dalam keadaan mabuk, memberikan informasi palsu, mengkritik atau menentang kebijakan pemerintah, atau merokok di tempat yang dilarang dan membuat sampah sembarangan akan menurunkan skor kredit kita. Now, the Chinese are also ranked, given a mark out of a possible 950 points. A score in the 700s is considered good. Around the 500 mark is not. Batas nilai yang diharapkan oleh pemerintah untuk masyarakatnya adalah 700 poin. Dan kalau kita dapat poin 500, itu sudah dianggap jelek. Dan untuk warga yang mendapatkan rating skor jelek akan mendapatkan hukuman. Dan hukumannya ini sangat beragam banget. Mulai dari perubahan ringtone handphone menjadi dering peringatan tentang skor kredit sosial kita yang kurang tinggi, pembatasan perjalanan di mana kita akan kesulitan saat mencoba pesan tiket kereta atau tiket pesawat, pembatasan layanan publik sehingga tidak bisa mendapatkan pinjaman atau tidak bisa ambil layanan publik yang kita butuhkan, bahkan sampai keterbatasan dalam peluang pekerjaan. Kita akan kesulitan untuk mencari kerja. Tapi menurut saya, sanksi yang paling berat itu karena ada pengaruhnya juga ke anak kita. Orang dengan skor kredit sosial yang rendah akan kesulitan untuk memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah unggulan. Dan anak-anaknya terpaksa mengenyam pendidikan yang ala kadarnya. Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school. Tapi hadiah atau apresiasi untuk warga yang baik juga pantas untuk diacungi jempol. Kemudahan untuk memperoleh pinjaman, memesan tiket kereta cepat, atau mendapatkan visa dengan proses yang lebih singkat. Selain itu, beberapa perusahaan juga menawarkan diskon khusus atau promosi bagi individu dengan skor yang baik. Lalu, orang tua dengan skor kredit sosial yang tinggi juga dapat dengan mudah memasukkan anaknya ke sekolah atau universitas terkenal yang berkualitas tinggi. Jadi nilai itu penting, tapi karakter itu juga penting. Nggak nilai-nilai melulu, tapi karakter juga harus dikedepankan. Xiao Wei, seorang warga Beijing berusia 30 tahun, selalu menganggap dirinya sebagai warga negara yang patuh dan dia punya skor kredit sosial yang cukup bagus. Dia bekerja di sebuah perusahaan teknologi ternama dan setiap hari menggunakan transportasi umum seperti kereta bawah tanah dan juga bus, serta mematuhi aturan lalu lintas dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa aja. Tapi suatu hari, ketika Xiao Wei mencoba untuk memesan tiket kereta untuk mengunjungi orang tuanya, dia mendapati dirinya itu dilarang untuk beli tiket kereta. Lalu, dia pun mencoba cari tahu apa yang terjadi dan menemukan bahwa skor kredit sosialnya itu telah turun. Dan dengan rasa ingin tahu, Xiao Wei menggali lebih dalam untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata Xiao Wei itu kena denda karena melintasi jalan saat lampu merah itu sedang menyala. Sebuah kesalahan kecil yang biasa dilakukan oleh banyak pejalan kaki di kota-kota besar, termasuk Jakarta. Dan tanpa disadari, hal ini berpengaruh kepada skornya dalam sistem kredit sosial. Dan nggak hanya itu, Xiao Wei juga menemukan bahwa banyak fasilitas lain yang dibatasi ketika dia ingin pakai, termasuk pemesanan kamar dengan tarif diskon dan akses ke beberapa klub kesehatan di kota Beijing. Lalu karena merasa frustasi, Xiao Wei putuskan untuk mengambil tindakan agar skor kreditnya bisa kembali pulih. Dia bayar denda yang belum dia lunasi, mengikuti kursus kesadaran lalu lintas yang disarankan oleh pemerintah kota, dan mulai berpartisipasi dalam banyak kegiatan sosial. Kemudian lambat laun, skor kredit sosial dari Xiao Wei itu kembali meningkat dan dia mulai kembali bisa pesan tiket kereta api, bisa masuk hotel dengan harga diskon, dan juga bisa dapat akses ke klub kesehatan premium.
Dan hal ini menjadi contoh bagaimana sistem kredit sosial dapat mempengaruhi kehidupan individu dan mengingatkan kita akan konsekuensi dari setiap tindakan yang telah kita ambil, sekecil apapun itu. Meskipun ada pro kontra mengenai sistem ini, mayoritas masyarakat di Cina ternyata setuju dengan sistem kredit sosial agar menjadi pengingat untuk selalu hidup dengan integritas dan kejujuran di era digital ini. Tapi media barat menganggapnya sebagai kediktatoran di era digital. It's a matter of principle. Those people have to be condemned. It's only right to pay your debts. You have to blacklist those that don't. Itulah cerita tentang sistem kredit sosial yang berlaku di negara Cina, di mana pemerintah mengapresiasi warga baik dan menghukum warga jahat, tanpa harus menggunakan penjara. Terlepas dari segala kontroversinya, kalau saya pribadi, itu setuju dengan cara pemerintah Cina dalam membangun kepercayaan di masyarakat dengan menggunakan sistem kredit sosial ini. Dan kalau bisa, pemerintah Indonesia juga mengadopsi sistem tersebut ke dalam Indonesia. Karena saya banyak menemukan banyak orang tukang hutang, bahkan tukang tipu yang ngakunya nggak punya uang saat ditagih hutang. Tapi ketika kita cek ke dalam medsosnya, ternyata nongkrong dan makan di tempat mewah. Padahal uangnya kan bisa dipakai untuk bayar hutang. Atau minimal ditabung dan beli hal-hal yang lebih penting daripada sekedar makanan yang akhirnya jadi Nah, kalau kamu setuju nggak kalau sistem ini diberlakukan di Indonesia? Coba komen di bawah ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan share videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!